Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar seluruh rangkaian acara hari ini dapat berjalan dengan baik. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Eskom MM. Kepada Bapak Hendra, waktu dan layak dipersilakan. Pre-memori. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan acara penyampaian materi, dimohon kepada Bapak Ibu semua dapat menyalakan kamera atau on-cam dan mengganti background layar Zoom yang telah disediakan pada kolom chat. Serta dimohon kesediaannya untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan. Selanjutnya, untuk penyampaian materi, telah hadir moderator kita, Bapak Diki Selman Irfan Syah SIM MSI. Izinkan saya membacakan profil beliau secara singkat, pre-memori. Pak Diki nanti minta CV-nya ya, Pak. Oke. Selamat siang Pak Diki, apakah sudah bergabung? Ya, selamat siang. Bu Intan, sudah bergabung ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik, mangga Pak Diki, kami persilahkan untuk memoderatori acara kali ini. Ya, terima kasih kepada Saudari Intan Nuraini selaku MC yang telah memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Diki Selman Irfan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kecepatan dan keselamatan sehingga dapat bersua pada siang hari ini dalam sebuah rangkaian acara dalam rangka menambah ilmu, wawasan dan pengetahuan. Dan pada hari ini saya ditugaskan sebagai moderator untuk membantu dan mendampingi narasumber dalam memaparkan materi, yaitu materi kita hari ini pengendalian kontrak. Bapak Ibu, sedikit kami informasikan bahwasannya acara ini diprakarsai oleh Bapak Agung sebagai pengelola barang dan jasa media beserta timnya. Dan seruan ini sebagai media atau forum bagi UKPBJ dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan konsultansi pelaku PBJ di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Selain melalui Zoom meeting, UKPBJ Kabupaten Bogor juga memiliki media lain dalam menyampaikan informasi, yaitu YouTube channel dan Google Drive serta Instagram.
Yang diharapkan dengan adanya media tersebut dapat memberikan informasi kepada Bapak Ibu para insan pengadaan di lingkup pemerintah Kabupaten Bogor. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama untuk acara selanjutnya telah hadir di antara kita dan tidak asing lagi sebetulnya. Selamat siang Bu Retno. Selamat siang Pak Diki. Ya, semoga Bu Retno sehat selalu dan semangat ya. Alhamdulillah. Berikut saya sampaikan secara singkat kurikulum kita narasumber kita. Prima Mori. Bapak Ibu, untuk acara sesi materi dan diskusi kami berikan 3 tahapan, yaitu pertama penyampaian materi. Penyampaian materi ini diberikan waktu selama 30 menit. Yang kedua, sesi tanya jawab yang akan diberikan waktu selama 20 menit. Dan terakhir yaitu penutup. Baik Bapak Ibu semua, memasuki acara selanjutnya, mari kita sama-sama menyimak penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Retno Misparini, dengan judul pengendalian kontrak. Kepada Ibu Retno Misparini, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Diki selaku moderator. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti acara Slon PBJ kali ini untuk waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan ini sifatnya saya hanya sharing aja sih ya. Nanti barangkali dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang tepat, yang perlu dikoreksi atau diberikan masukan sih, silahkan saja. Kita sama-sama belajar ya di sini. Ini dijelasin semua apa gimana nih? Nggak usah kali ini aja. Oh gitu. Pre-memory. Memory aja. Oke, next. Oke. Jelasin aja halaman pertama sama halaman terakhir. Oke. Nanti saya minta kesimpulannya aja ya nanti. Oke. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja ya Bapak Ibu. Di sini terkait, saya judulnya ini pelaksanaan kontrak. Kenapa pelaksanaan kontrak? Karena pengendalian kontrak itu bagian dari pelaksanaan kontrak, di mana pelaksanaan kontrak lebih variatif ya. Di antaranya mulai dari penerbitan SPBJ, penetapan SPBJ, rapat persiapan, penandatanganan kontrak, SPMK, pemberian uang muka, kemudian pengendalian kontrak itu sendiri saat kontrak kritis, perubahan kontrak, penyesuaian harga, dan lain-lainnya sampai dengan adanya denda dan ganti rugi. Tapi di sini saya hanya mengulas beberapa dari bagian pelaksanaan kontrak saja ya. Oke. Untuk yang pertama, tentu dalam pengadaan barang dan jasa setiap OPD. No, share screen dong, share screen. Share screen. Screen-nya udah siap belum? Share screen. Kan presentasinya mesti di-share di grup. Oh iya, bentar. Coba latihan. Gimana? Dibuka dulu aplikasinya, terus ambil share screen, nanti pilih itu. Dibuka dulu presentasinya. Udah buka belum? Ya udah. Terus ambil share screen. Di bawah tuh yang warna hijau. Oh. Dari mana? Oke. Nah, gitu dong. Sip. Dimaksimalin di kanan bawah tuh, ada maximize. Itu full screen ya, klik. Nah, gitu. Oke. Nextnya nggak di Zoom, tapi nextnya di aplikasi, di filenya. Di filenya. Iya kalau nggak salah sih, bukan di Zoom. Oke. Itu bisa ya. Oke ya. Ini 1-2 slide aja ya. Oke. Kemudian untuk tadi setiap OPD pastinya mempunyai tujuan organisasi yang dirinci dari visi dan misi Renstra,
di mana pengadaan yang akan dilaksanakan oleh PPD itu sudah dianggarkan tahun sebelumnya. Nah, kemudian di awal tahun OPD menyiapkan adanya SK dan RUP ya. SK di sini meliputi SK untuk pelaku pengadaan, diantaranya PA, KPA, PPK, ataupun tim teknis dan tim pendukung lainnya. Sangat penting sekali jika SK tersebut diterbitkan di awal sebelum paket tersebut dilaksanakan. Kemudian pada tahap selanjutnya OPD juga menyiapkan HPS, spektak atau KK dan rancangan kontrak, di mana ketiga dokumen ini menjadi dokumen yang penting saat tahap pemilihan penyedia. Kemudian apabila setelah pemilihan penyedia selesai, barulah OPD, di sini user diwakili oleh PPK ya, dapat melakukan perikatan atau kontrak dengan penyedia yang terpilih. Kemudian sampai pelaksanaan dan serah terima dan pembayaran. Semua ini diharapkan dapat secara komprehensif dilaksanakan karena dalam rangka meminimalisir kerugian negara dan tindak pidana korupsi, sehingga di sini mitigasi risikonya juga dapat efektif berjalan sebagaimana mestinya. Nah, dalam pelaksanaan kontrak, tentunya hal-hal resiko kontrak tersebut ada kemungkinan terjadi ya. Bukan berarti tidak akan terjadi, tapi diminimalisir. Salah satunya mungkin adanya keterlambatan, puan prestasi, adanya sengketa, kerugian negara, dan tipikor. Nah, semuanya ini bisa diminimalisir apabila perencanaan dan pengendalian dalam kontrak itu dapat dilaksanakan secara memadai. Oke, di sini beberapa step dalam pelaksanaan kontrak. Di antaranya rancangan kontrak disusun oleh PPK, dikaji oleh Pokja ataupun PP ya, untuk pengadaan langsungnya. Kemudian PPK dapat meneliti penyedia sebelum diterbitkannya SPBJ. Yang tidak kalah pentingnya yang saya merahkan ini yang akan saya bahas, yaitu rapat persiapan pelaksanaan kontrak, perubahan kontrak, dimungkinkan adanya penambahan pagu maksimal 10% dari kontrak awal, kemudian pengendalian kontrak, SCM dan surat peringatan, serah terima pekerjaan, pembayaran denda, pajak, dan pemberian kesempatan atau hingga pemutusan kontrak. Semuanya ini harus dikendalikan ya oleh PPK. Jadi PPK tuh harus aware juga terhadap paket pekerjaannya. Tidak bisa semua diserahkan kepada tim teknis atau tim pendukung karena ya itu tadi untuk minimalisir adanya kerugian negara dan tindak pidana korupsi itu dimaksimalkan peranannya saat pelaksanaan kontrak, yaitu saat pengendalian kontrak. Kemudian lanjut ya, rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Mungkin lebih tepatnya kalau untuk di pekerjaan persiapan pelaksanaan kontrak ini, beberapa di antaranya yaitu rencana mutu pekerjaan konstruksi atau RMPK untuk pekerjaan konstruksi atau program mutu jasa konsultansi konstruksi. Organisasi kerjanya, tata cara pengaturan pelaksanaan kerja, jadwal pengadaan bahan, material, mobilisasi peralatan dan personil, dan penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan. Jadi untuk baik pekerjaan konstruksi ataupun jasa konsultansi itu agak mirip-mirip ya dalam penyusunan rencana mutu konstruksi atau program mutu. Kurang lebih poin-poinnya bisa dilihat ada kemiripan.
Dan ini rencana mutu pekerjaan konstruksi ataupun program mutu ini bisa direvisi dan harus direvisi seiring apabila dalam pelaksanaan itu ada adendum kontrak, ada perubahan personil. Jadi segala hal yang berubah itu program mutunya dan rencana mutunya juga harus ikut direvisi. Gitu. Oke, kemudian ini terkait perubahan kontrak ya. Mungkin pada teman-teman di OPD bisa mempelajari lebih lanjut di SSUK ya, itu jelas banget sih tata cara untuk pelaksanaan kontraknya cukup rinci lah. Ya, mungkin saya beberapa poin yang bisa saya ambil di sini terkait perubahan kontrak. Kemudian ya, perubahan kontrak itu sangat dimungkinkan apabila adanya perbedaan kondisi lapangan dengan gambar atau bahkan spesifikasi teknis. Dalam hal menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak, kemudian menambah atau mengurangi jenis kegiatan atau pekerjaan, mengubah spesifikasi teknis sesuai kondisi lapangan, atau mengubah jadwal pelaksanaan. Nah, ini lebih kita sebut itu saat MC0 ya, PLB, pemeriksaan lapangan bersama, di mana apakah ada perubahan, ada perbedaan, nah itu bisa diinventarisir, nantinya menjadi bahan untuk apabila nanti selanjutnya ada perubahan kontrak atau adendum kontrak. Kemudian juga dimungkinkan adanya penambahan nilai kontrak asal tidak melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal. Bisa memanfaatkan ibaratnya misalnya pagu 1 miliar, HPS yang dibuat oleh PPK itu 950 juta atau 900 juta. Sementara penawaran peserta itu 800 juta. Nah, itu kan masih ada selisih ya 200 juta dari pagu. Nah, misalnya ada juga perubahan kontrak itu 10% dari 800 misalnya kan 80 juta ya. Berarti kalau memang dimungkinkan masih tercover lah biayanya dari anggaran yang tersedia. Ya, itu menurut saya. Oke, lanjut. Lanjut. Ini masih terkait dengan adendum kontrak. Ya, kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat yang melakukan perikatan. Di antaranya adanya perubahan pekerjaan, perubahan harga kontrak, perubahan jadwal pelaksanaan, dan perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi. Nah, pejabat penandatangan kontrak ini bisa melakukan perubahan kontrak dengan mendapat pertimbangan dari pengawas ataupun panitia peneliti pelaksanaan kontrak yang ya ada justifikasinya lah kenapa kontrak tersebut harus berubah. Nah, di sini juga saya notice bahwa perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi itu antara lain ya adanya pergantian PPK jika terjadi perubahan atau penggabungan unit organisasi dan pejabat penandatangan kontrak atau PPK, adanya perubahan rekening, penerima atau pergantian personil dan lain-lain. Nah, hal ini bisa diakomodir dan tentunya harus diubah melalui adendum kontrak. Kemudian terkait tadi ya, saya ini menjelaskan yang poin A ini perubahan pekerjaan. Ini penjelasannya. Perubahan pekerjaan. Perubahan pekerjaan itu yang tadi saya infokan itu untuk meng-compare ya kondisi real di lapangan ataupun yang dengan dokumen yang sudah tersedia baik gambar ataupun spesifikasi teknis. Nah, itu dimungkinkan adanya perubahan pekerjaan apabila di lapangan ternyata tidak sesuai dengan rencana awal, yaitu dengan menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak, menambah mengurangi jenis pekerjaan, mengubah spesifikasi ataupun mengubah jadwal pelaksanaan. Nah, tadi ya semua itu terkait tadi rencana mutu dan program mutunya juga harus disesuaikan. Contoh misalnya tadi perubahan jadwal. Kalau misalnya perubahan jenis pekerjaan misalnya ada penambahan itu berarti kurva S misalnya kurva S yang tadinya bentuknya agak
curam jadi sedikit landai karena pengaruh jenis pekerjaannya, karena step-stepnya juga berubah mungkin ya seperti itu. Kemudian, nah, yang poin 2, dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi di lapangan, namun ada perintah perubahan dari pejabat penandatangan kontrak, maka hal yang dimungkinkan atau alasan yang dimungkinkan untuk perubahan pekerjaan itu hanya 3, kecuali yang penambahan volume ya, yaitu menambah dan atau mengurangi jenis pekerjaan atau kegiatan, mengubah spesifikasi teknis gambar atau pekerjaan, dan mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. Jadi dilihat dan juga hati-hati ya terhadap justifikasi kenapa dilakukan perubahan kontrak, karena kalau yang tadi ada perbedaan di awal terhadap kondisi lapangan itu dimungkinkan adanya menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak. Sementara yang tidak ada perbedaan apapun tapi PPK menghendaki itu hanya alasan itu hanya mencakup 3 poin ini. Oke. Tadi sudah dijelaskan bahwa dimungkinkan adanya penambahan nilai kontrak tidak melebihi 10% dan untuk poin yang tadi hanya berlaku untuk pekerjaan tidak berlaku untuk pekerjaan lamsam yang satuannya lamsam. Misalnya pembersihan lapangan, mobilisasi mungkin itu biasanya lamsam ya, itu tidak masuk hitungan. Yang masuk hitungan yang jelas aja volumenya, misalnya dari 10 jadi 15 ataupun jadi 5 gitu. Oke, ini terkait perubahan harga ya, perubahan kontrak yang disebabkan oleh perubahan harga, yaitu adanya perubahan pekerjaan, penyesuaian harga, dan peristiwa kompensasi. Kalau penyesuaian harga ini biasanya untuk konsultansi ya, misalnya udah dibikin DED 2 tahun yang lalu, gimana ketentuannya kalau udah melebihi 2 tahun kan juga harus ada penyesuaian harga. Nah itu bisa juga tuh diadakan. Dan kalau untuk perubahan di tahun berapa kayaknya juga pernah ya untuk pakai untuk item pekerjaan apa, untuk bahan apa gitu di tengah tahun ternyata ada kenaikan. Nah itu bisa tuh penyesuaian harga. Tentunya kalau ada penyesuaian harga, volume juga menyesuaikan juga. Bisa jadi yang tadi volumenya bisa maksimal dengan adanya penyesuaian harga, jadi lebih turun ataupun sebaliknya seperti itu. Ya, apabila kuantitas mata pembayaran utama yang dilaksanakan berusaha akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% kuantitas, maka pembayaran selanjutnya dilakukan negosiasi. Dan ini sama untuk ketentuannya hanya tidak berlaku untuk pekerjaan lamsam. Seperti itu. Kemudian ini terkait masa pelaksanaan ya. Sama sih. Masih ada karena ada perubahan pekerjaan, perpanjangan masa pelaksanaan, dan peristiwa kompensasi. Seperti itu. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan perpanjangan dituangkan tetap dalam adendum kontrak. Segala sesuatu yang berubah harap dicantumkan di dalam adendum kontrak beserta justifikasinya. Dan mengikuti dokumen-dokumen pendukung lainnya juga ikut direvisi. Jadi ada kemungkinan program mutu revisi 1, revisi 2 mengikuti jumlah adendum kontrak yang ada. Kemudian ini pemberian kesempatan. Pada dasarnya pemberian kesempatan itu dimungkinkan diberikan oleh pejabat penandatangan kontrak. Apabila pejabat tersebut meyakini bahwa si penyedia itu mampu menyelesaikan pekerjaan, di mana diberikan kesempatan itu sampai dengan 50 hari kalender. Jika pada dan juga bisa diberikan kesempatan kedua sesuai kebutuhan. Apabila sudah diberikan kesempatan dan penyedia dinilai tidak mampu, maka bisa terjadi adanya pemutusan kontrak. Gitu ya. Nah, di sini di poin B, tidak memberikan kesempatan pada penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak dan pengenaan sanksi antara lain apabila penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan yang harus segera dipenuhi, jadi tidak ada pemberian kesempatan itu tidak diberikan walaupun menurut peraturan itu dimungkinkan. Seperti itu. Dan penyedia dinyatakan tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan. Itu ya.
Kemudian pemutusan kontrak, ya ini yang sering, yang tahun kemarin cukup ini ya, cukup banyak, yaitu dimungkinkan pada saat masa pelaksanaan ataupun pada saat masa Mbak Marcel ya, sini. semuanya ada prosedurnya masing-masing, yaitu mencairkan jaminan pelaksanaannya, baru dilakukan pemutusan kontrak, ataupun apabila diberikan uang muka harap dilunasi dulu, atau jaminan uang mukanya dicairkan oleh PPK gitu. Dan apabila ada denda, dikenakan denda dulu, diselesaikan, kemudian baru dikenakan sanksi daftar. Oke, ini masuk ke kontrak kritis. Beberapa poinnya dalam kontrak kritis dinyatakan apabila realisasi dengan rencana itu terdapat perbedaan ya, di mana di sini dibagi 3 periode. Periode 1, rencana fisik pelaksanaan antara 0 sampai 70% dari kontrak. Keterlambatannya lebih dari 10% bisa langsung diadakan kontrak kritis, yaitu rapat pembuktian. Dalam case kedua, periode kedua, rencana fisik pelaksanaan 70 sampai 100 dari kontrak, keterlambatannya lebih dari 5%. Kemudian periode 3, rencana fisik pelaksanaan 70 sampai 100 dari nilai kontrak, keterlambatan realisasinya itu kurang dari 5 dan akan melampaui tahun anggaran berjalan. Oke. Jika terjadi kontrak kritis, penanganan itu dapat dilakukan dengan rapat pembuktian atau soft cause meeting ya. Terus di sini ketentuannya bisa kita lihat bahwa saat dinyatakan kontrak kritis, pengawas memberikan peringatan secara tertulis, kemudian diundang untuk rapat pembuktian. Nah, ini hal-hal yang krusial sih yang harus diperhatikan oleh pejabat penandatangan kontrak. Kalau misalnya sudah melebihi 10% ya langsung dilakukan rapat pembuktian, karena kalau dibiarkan akan semakin parah atau bisa ada kelalaian dalam pengendalian kontraknya. Kemudian dalam SCM 1, PPK pengawas penyedia membahas kesepakatan kemajuan pekerjaan, diberikan periode waktu tertentu untuk uji coba pertama. Semuanya dicantumkan dalam berita SCM tahap 1. Dan apabila hasil uji dalam periode tertentu tidak bisa juga, gagal, diadakan rapat pembahasan kedua SCM 2 ya sama dituangkan juga dalam berita acara SCM 2 kesepakatan periode uji cobanya untuk berapa lama. Dan itu dilakukan secara berulang sampai SCM 3. Apabila saat sampai dengan uji coba ketiga ini juga tidak bisa dipenuhi, maka PPK menerbitkan surat peringatan dan dapat melakukan pemutusan kontrak ya. Namun apabila saat uji coba ternyata berhasil dan di tahap selanjutnya terjadi kritis kembali, nah itu ketentuannya berlaku ketentuan SCM dari awal. Ya. Nah ini mungkin grafiknya ya, di mana untuk kontrak kritis pertama itu pekerjaan terlambat dari yang direncanakan melebihi 10%. Realisasinya terjadi deviasi lebih dari 10%. Diadakan rapat dan diberi surat peringatan. Kemudian yang kedua, pekerjaan terlambat dari yang direncanakan melebihi 5%. Kemudian pekerjaan terlambat dari yang direncanakan kurang dari 5%, tapi akan melampaui tahun anggaran, diadakan rapat dan kontrak dapat diputus. Ya.
Oke, mungkin sekian, nanti kita bisa banyak diskusi aja untuk lebih jelasnya ya. Mungkin sekian dari saya sharing informasinya. Baik, saya kembalikan kepada moderator untuk memandu teman-teman yang ingin bertanya. Silakan Pak Diki. Halo, halo saya terdengar? Ya, punten Bapak Ibu, terdengar nggak suaranya? Dengaran. Dengar, Pak. Kedengaran ya, cuman ini gambarnya nggak muncul ya. Oke, langsung di ini aja ya, dituliskan aja ya. Terima kasih kepada Ibu Retno Misparini yang telah menyampaikan materi dengan jelas, rinci, dan gamblang ya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat dimengerti, dipahami, dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait dengan materi, kami berikan waktu untuk sesi pertama yaitu dengan 3 pertanyaan. Kepada peserta Zoom, mangga dipersilakan apabila ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Pak. Itu langsung ke narasumber kedua Pak Asruhi aja. Siapa emang ada dua narasumber? Dua narasumbernya yang terkait pengalaman kontrak case studi. Oh ya udah. Siap. Jadi jangan dulu di ini ya, jangan dulu di. Jangan panjang dulu terakhir aja. Terakhir aja ya udah. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, untuk narasumber kedua akan disampaikan oleh Bapak Selamat Asruhi. Bapak selamat siang Pak. Sehat? Selamat siang Mas Diki. Ya, sehat Pak. Oke. Untuk Bapak Selamat, mana benar nih? Baik. Oke, terima kasih Mas. Ya. Baik, acara selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Selamat Asruhi. Kepada Bapak Selamat kami persilakan. Terima kasih Mas Diki. Mohon maaf teman-teman, ini di ruangan saya lagi ramai. Tapi punten ini Pak, sebelum Bapak menyampaikan materi, saya dulu ya, apa namanya? CV dulu ya. Saya sampaikan CV dulu ya. Ya. Mas Diki udah dapat CV saya yang singkat dulu Mas Diki? Saya belum dapat. Iya Mas? Ya, saya nggak ada CV-nya Pak. CV-nya nanti saya minta aja ya. Oh iya udah. Ya, Dan saya akan kirimin ke Pak Agung ya. Oke. Jadi gimana Pak? Bapak mau menyampaikan dulu ininya materi ya? Mau mencoba menyampaikan materi dulu nggak sekarang? Oh iya, sebentar Mas Diki, ini di ruangan saya teh rame banget. Nanti mungkin CV-nya Pak Mas Diki udah dapat dari teman-teman? CV singkat saya udah. Halo Mas. Kayak aja dulu Pak. Tes. Teman-teman ini lagi ajan ini, apa didiamkan dulu? Tunggu ajan dulu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Tadi sudah disampaikan secara jelas teori dari tentang pengendalian kontrak jasa konstruksi dari Bu Retno. Pengalaman-pengalaman pengalaman tentang pengendalian kontrak di RSUD Lubiliang. Saya Mreji ya. Oke. Terima kasih semuanya bahwasanya semua cara dilakukan dalam proses pengendalian kontrak
agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Namun semua pekerjaan akan sia-sia apabila diri sendiri adalah sebuah kepentingan, baik kepentingan praktis untuk kepentingan diri sendiri maupun kelompok. Saat ini kalau dalam bekerja dengan ikhlas dan bertanggung jawab, insya Allah rezeki akan mengambilmu. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Apa yang disampaikan beliau dapat dipahami juga ya, sobat teman-teman. Baik, Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan kepada narasumber kita. Jadi untuk sesi pertama akan kami berikan 3 pertanyaan. Nah, jadi Bapak Ibu silakan bertanya. Silakan. Udah langsung ya, udah beres ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi dalam acara seruan pengadaan kali ini. Dapat kita simpulkan kegiatan ini bahwa titik-titik pre-memori. Semoga acara ini menjadi rutinitas yang menambah wawasan, menjadikan sarana koordinasi yang efektif demi kemajuan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bogor yang kita cintai. Sedikit ada patut dari saya. Tidur nyenyak di atas ranjang. Cakepnya mana Pak Bu? Tadi itu ya. Air mengalir di kolam ikan. Acara saya memang panjang. Walau panjang tapi menyenangkan. Berikan aplaus untuk kita semua. Ya. Saya Diki Firman Dirasa selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Mari kita akhiri acara ini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bu Intan Nuraini selaku MC. Terima kasih. Terima kasih Pak Diki. Intan ya? Bu Intan Nuraini bukan Nuraini Pak. Sorry. Oh, iya. Terima kasih kepada moderator kita, Bapak Diki Salman, beserta narasumber kita, Ibu Retno Misparini dan Bapak Selamat Asruhi, dalam penyampaian materi pada kegiatan ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi aktif dalam acara ini. Sebelum acara berakhir, kami mengingatkan kembali untuk kesediaan Bapak Ibu mengisi daftar hadir pada link yang telah disediakan di kolom chat. Sebelum kita akhiri acara seruan pada hari ini, diadakan sesi foto dulu Bapak Ibu ya. Dimohon untuk semuanya dapat menyalakan kameranya atau on cam. Kepada host mohon dapat mengambil tanggapan layar. Semuanya Bapak Ibu mohon dapat menghadap kamera. Layar pertama dulu. 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran dan perhatian serta partisipasi Bapak Ibu semuanya. Kami atas nama seluruh panitia memohon maaf apabila terdapat segala kekurangan dan kesalahan selama acara. Saya Siti Intan Nurasana, pamit undur diri. Sampai jumpa pada kegiatan Selasa rutin bulanan pengadaan barang jasa selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Agung. Ya.